Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah satu itu. malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di rumahnya, di masjid, dan ini adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai di muka bumi. Kita berharap mudah-mudahan dengan ketulusan niat kita hadir ke tempat ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tilawah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan setiap detik yang kita habiskan bersama ini akan tercatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita akan menjadi istimewa, karena memang tidak ada sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran kecuali pasti dia akan istimewa. Mau itu orang, barang, ruang, ya, semuanya itu akan menjadi istimewa dan akan dipenuhi dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan tilawah kita pada malam hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, inilah batas kemampuan kami dalam tilawah. Kalau ada kesalahan, ampuni kesalahan itu ya Allah. Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangan itu dan terimalah tilawah kami apa adanya. Berikan untuk setiap hurufnya kepada kami satu hasanah yang akan dilipat gandakan 10, dan berikan kepada kami selalu kesempatan untuk tilawah Al-Quran, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Urzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Jemaah sekalian, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Setelah Rajab akan datang bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Makanya kita berdoa seperti beberapa riwayat yang disebutkan bahwa Nabi SAW kalau sudah sampai di bulan Rajab, beliau berdoa. Ya, ada doa, dan saya kira banyak yang sudah hafal doa itu. Ya. Allahumma barik lana Fi Rajab. bima razaqtana. Fi Rajab, sahabat. Belum makan malam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ibu-ibu tahu ada biasanya bisa dilakukan itu ya? Gimana? Allahumma barik lana fi
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu yang cepat ini mengingatkan kita kepada nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang mana nikmat ini diprediksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam akan banyak dilalaikan. Orang tidak akan sadar kalau dia ini adalah nikmat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minas." Ada dua kenikmatan di mana manusia kebanyakan, Nabi menyebut katsir minas, kebanyakan manusia itu maghbunun. Maghbunun itu artinya tertipu. Dan biasanya ketertipuan di sini maghbunun itu urusannya dengan bisnis, jual beli. Apa dua nikmat ini? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong atau nikmat kesempatan, nikmat zaman, nikmat waktu yang diberikan oleh Allah SWT. Ini dua kenikmatan yang diprediksikan oleh Nabi SAW. Dia akan banyak dilalaikan. Maghbunun seperti yang saya katakan tadi, ini biasanya ketertipuan dalam urusan bisnis, jual beli. Kapan orang kalau jualan dia dianggap tertipu? Kalau dia, jemaah sekalian, ya, punya barang yang sebenarnya berharga, mahal, tapi ternyata diobral. Karena dia nggak tahu akan besarnya nilai dari barang yang dia miliki. Itu maghbun. Atau kebalik, ada juga yang membeli. Membeli itu dikatakan maghbun kapan? Kalau ada barang yang tidak ada harganya, rendah nilainya, akan tetapi kita membelinya dengan harga yang mahal. As-sihhatu wal faragh itu dua nikmat yang sudah diprediksikan 14 abad yang silam akan diperlakukan seperti ini. Orang banyak tidak sadar bahwasanya keduanya adalah nikmat. Waktu itu jemaah sekalian, atau kesehatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat besar. Tapi kenapa Nabi sudah memprediksikan dari sejak dulu kalau dia itu akan banyak dilalaikan, tidak disadari. Barangkali jemaah sekalian, salah satu di antara penyebabnya adalah
jalan pemikiran manusia zaman sekarang ini cenderung materialisme, di mana mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Dan ini bisa kita jadikan sebagai catatan di akhir tahun. Jadi bahwasanya sampai sekarang orang itu mengukur apapun itu banyak dengan materi. Jadi misalnya orang sukses itu pasti ukurannya biasanya dengan materi. Jadi kalau dia punya HP, masih HP jadul yang besar, itu kalau jatuh ke kaki cantengan dari sakit berat belum sukses. Kalau dalam urusan rumah dia masih kontraktor, ini ada isinya jadi satu. Nah dia kontrak sini, ya kontrak sana, dia nggak punya kepribadian, rumah pribadi nggak punya, kendaraan pribadi nggak punya, itu nggak punya kepribadian. Ya, orang pasti mengatakannya tidak sukses. Saya selalu ingat sama Kiai di Kebagusan yang bilang orang sukses itu belum. Kalau sudah rumahnya tingkat, ya, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik, menikah, jumlahnya punya villa di Ciputat, ya, makannya pagi-pagi opor apa gedung, jaminannya coklat, sabun tahun naik kerjaan manfaat, anak sehat. Kalau sudah modelnya seperti itu pasti dikatakan dia orang sukses. Kenapa? Karena disadari atau tidak, kita ini sekarang sudah terpengaruh dengan pemikiran materialis. Nikmat juga diukur dengan materi. Orang itu biasanya tidak akan menganggap sesuatu itu nikmat kalau nggak berupa benda, nggak berupa materi. Dua nikmat ini, as-sehat wal faragh, nikmat kesehatan, nikmat waktu, kan dua-duanya tidak berupa materi. Sehingga orang nggak sadar kalau itu nikmat yang perlu disyukuri. Coba bayangkan sekarang. Kita tidur kemarin, kemudian bangun pagi tadi. Kondisi kita, alhamdulillah, bangun tak kurang satu apapun, sehat. Ya. Coba bayangkan, ingat-ingat jamaah sekalian, pagi tadi yang bangun, kemudian langsung alhamdulillah sehat, ya, dan membaca doa. Hamdalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, enggak usah anjuk, siapa yang sempat baca tadi malam, ya? Lupa. Ya, ada yang enggak usah anjuk. Soalnya banyak yang lupa. Ya, Banyak kan yang enggak. Insyaallah tadi. kita ini banyak yang lupa. Kenapa? Karena dia memang tidak berupa benda, tidak berupa materi. Tapi coba bayangkan kalau kita bangun tidur, kemudian kita buka di bawah bantal kita ada fulus sekepok. Alhamdulillah. Itu bukan senang aja, suwenang, ya kan? Senang banget bukan? Padahal duit kita tuh lupa ngumpetin dulu. Dia ngumpetin baru ketemu jalan-jalan. Ya kan? Tapi senang. Ya. Nah, itulah kita. Oleh karenanya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silakan Rasulullah membina generasi, Jemput anak ya, para sahabat.
Dan salah satu di antara materi tarbiyah Nabi kepada para sahabat itu adalah menguatkan orientasi akhirat mereka. Nabi ingin para sahabat itu punya pandangan yang tepat kepada materi, kepada dunia ini. Bahwa dunia dengan materi, jemaah sekalian, dengan materi orang bisa bermewah-mewah, tapi belum tentu dia bahagia. Betul. Dengan materi orang itu bisa membeli obat, tapi belum tentu sehat. Dengan materi orang bisa membeli kasur yang empuk, tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Bikin utang. Dengan materi orang bisa membeli ijazah, tapi belum tentu dia punya kecakapan. Para sahabat itu diberi oleh Nabi SAW arahan agar orientasi mereka hidup di dunia, sibuk dengan urusan dunia, tapi orientasinya tetap urusan akhir. Bahkan ketika mereka mencari dunia, hasil dunia itu digunakan untuk mencapai kebahagiaan nanti di akhirat. Maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Jadi hendaklah kamu berusaha untuk bisa menggapai dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, menggapai kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Dan para sahabat itu berhasil jemaah sekalian menjadi orang-orang yang orientasinya kepada akhirat begitu. Karena Pak Nabi SAW mengajarkannya enak jemaah sekalian. Coba bayangkan Nabi SAW itu pernah berjalan bersama rombongan para sahabat yang melewati pasar. Di pasar itu, ibu-ibu biasanya di pasar itu ada membawakan sampah. Kalau di pasar penuh, di pojokan atau ya, di lenteng itu. Ya. Nabi SAW melihat di situ sampahnya ada bangkai anak kambing yang kecil, namanya bangkai yang mati. Kemudian Nabi menyempatkan diri, berhenti di sini. Berhenti semuanya. Kemudian Nabi mengambil anak kambing itu, diangkat karena kecil, mati lagi. Lalu Nabi bilang sama sahabat, "Ayo, sekarang siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Beli apa, Bu? Kambing apaan? Kambing anak kambing kecil mati lagi. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Nanti nggak ada yang mau belinya." Ya sudah, kata Nabi, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau beli. Kalau gitu, saya akan kasih gratisan. Siapa yang mau? Gratisan. Ini tadi mau dijual nggak mau? Sekarang udah, saya kasih gratisan. Itulah Ternyata sahabat tetap nggak mau. Itu mau deh. Mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan dia itu mati, kan dia mati sudah. Hidup pun kan nggak mau. Sudah kecil, urus lagi dia berikan. Apalagi dia mati." Iya. Artinya gini ya mas sekalian. Sekarang para sahabat itu melihat bagaimana anak kambing yang mati ini nilainya kecil di mata mereka. Baru Nabi SAW saat itu masuk. Ini cerdasnya Nabi SAW. Dan ini yang menjadikan Nabi itu berhasil. Nabi bilang begini sama mereka, "Kalian tahu bahwasanya dunia ini ahwanu indallah, lebih hina, lebih kecil di pandangan Allah dibandingkan anak kambing ini di mata kalian." Berarti kan Nabi pintar dengan caranya memberikan gambaran betapa kecilnya. Dikasih dulu perumpamaan anak kambing.
Sehingga sahabat itu luar biasa, orientasi akhiratnya itu luar biasa. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirlah setelah itu generasi yang sangat soleh, sangat baik. Sehingga dikenal disebutkan oleh Nabi SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, dua nikmat ini, nikmat kesehatan, nikmat waktu, ya, yang Allah berikan banyak dilalaikan. Kata ini salah satu di antara penyebabnya. Dia tidak berubah materi, sementara kita sampai saat ini, jadi bisa jadi catatan, masih mengukur banyak hal dalam kehidupan dengan kalau kita lihat orang yang miskin, kita pasti bilang, Pak, ini nggak sukses. Ada yang sukses harus sudah kaya. Nah, ini perlu dijamin. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang ni'matan maghbunun fihi katsirun minan nas mengingatkan kepada kita. Kalau kita sekarang lalai bahwa kesehatan dan waktu itu adalah nikmat, hadis ini mengingatkan kepada kita. Sebab Nabi mengatakan langsung di awal nikmatan. Ingat ya, dua kenikmatan. Itu dalilnya bahwasanya waktu, ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil kedua, kalau waktu itu adalah nikmat, yaitu dijadikannya waktu itu sebagai alat untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nikmat yang besar sampai dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Allah itu bersumpah dengan waktu. Dan biasanya gini, saya tanya ibu-ibu, kalau kita bersumpah, pasti kita akan menyebut sesuatu yang punya makna, iya kan? Kalau kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sendiri, dia bisa bersumpah dengan menggunakan makhluknya yang mempunyai nilai yang besar dalam kehidupan kita. Dan juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara alat Allah untuk bersumpah itu adalah waktu. Bahkan waktu itu, jemaah sekalian, semua bahagian waktu itu dijadikan sebagai alat bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hidup, ya, siang malam, ya kan? Ada nggak sumpah Allah dengan malam? Dengan siang ada, ya. Allah mengatakan kalau malam wal-laili idza yaghsha. Kalau siang ada enggak? Ada apa? Wan-nahari idza tajalla. Bahkan bagian-bagian yang lebih kecil dari itu. Misalnya waktu fajar ada enggak? Ada. Wal fajri wa layalin 'ashr. Naik sedikit zaman sekarang waktu duha. Ada enggak? Apa? Wadduha wal laili idza saja. Bahkan waktu secara umum Allah menyebutkan wal 'ashr. Kita baca bareng-bareng wal 'ashr. Ya. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Demi innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu pasti berada dalam kerugian.
Jamaah sekalian dirahmati. Jadi dijadikannya waktu itu sebagai alat untuk bersumpah itu menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang nilainya besar. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya waktu, umur, kesempatan itu adalah nikmat dari Allah, bagaimana seharusnya kita memperlakukan nikmat itu? Kita bersyukur, ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana cara mensyukuri nikmat Allah? Gimana caranya? Syukurin dulu. Gitu kan? Ya bukan begitu. Ya, syukurin lah. Itu sih. Bukan syukur begitu maksudnya. Joroki. Kadang-kadang ada orang jatuh disyukurin gitu. Syukur dulu. Bukan, ya. Syukur itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'tiraf bil nikmat. Kita mengakui akan nikmat itu datangnya dari Allah, maka kita pun mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah. Dan itu bisa diungkapkan dengan lisan kita, dan itu bisa diungkapkan dengan tidak cukup. Kalau dengan lisan kita bisa mengatakan alhamdulillah, syukurulillah. Kalau pakai bahasa Indonesia, terima kasih. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, Matur Nuwun. bahasa Sunda, hatur. Hatur. bahasa Madura, Orang ngerti ya. Sakalang. Ya. Saya taruh di belakang, paling keren jelaskan. Ya. Tapi Bu, orang kalau hanya berterima kasih, bersyukur dengan lisannya saja, saya kira kayaknya nggak cukup. Makanya para ulama mengatakan ada bentuk syukur yang kedua, yaitu asyukuru bil jawarihi wal arkan. Bersyukur dengan anggota tubuh ini, dengan perbuatan. Jadi menerjemahkan syukur itu dalam bentuk perbuatan. Caranya gimana? Caranya menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, atau fungsinya yang diinginkan oleh yang memberi. Nah, itu baru orang akan dikatakan bersyukur. Jadi apa yang kedua? Menggunakan nikmat sesuai dengan fungsi yang diinginkan oleh pemberi. Pak, Bu, tahu air Zam-Zam enggak? Tahu air Zam-Zam enggak? Dari mana tuh? Dari mana aslinya? Dari Arab. Hah? Gimana? Dari Mekah ya. Tahu satu anu itu berapa harganya? Satu gereja 500.000. Kalau sudah nyampe ke Indonesia 500.000. Ya. Mahal. Kita main nih, ya. Kita main ke rumah salah seorang di antara jamaah, ya. Jamaah silaturahim yang pergi umroh. Ya, di bulan Syawal itu nanti ada sekitar berapa jemaah? Sekitar 90 jamaah ya umrah yang insyaallah nanti akan berangkat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Kita semua, ya. Pulanglah mereka bawa lagi air Zam-Zam. 45. Yang nggak pergi umrah ingin main tuh. Bikin dengar ceritanya, kayaknya seru, ya, udah cerita disuguhin air Zam. Biasanya Bu, Pak, dikasih sedikit, nah, karena yang mau mengunjungi banyak, dikasih seloki, gitu ya. Tapi kalau teman spesial, seloki yang diminum
nanti dikasih botol kecil kayak gitu. Buat di, ya buat di. Ini dapat air zam-zamnya di mana? Di Mekah. Ini sudah ikut tawaf sama saya. Waduh, ya. Sambil dipegang botol itu, ya. Terima kasih ya hadiahnya. Ya. Ini di mana? Di Mekah saya dapatnya. Ya. Ambil sendiri aja. Udah. Terima kasih. Pulang. Saya pamit dulu. Nyampe di luar. Dikeluarkan lagi botol. Ini air apa? Zam-zam dari tadi saya sudah bilang zam-zam. Dari mana? Dari Mekah. Giliran mau pakai sendal Pak, Bu, sendal kotor. Sendal kotor. Lupa. Dibuka air zam-zam buat cuci sendal. Lupa. Di Terlalu. depannya nasi. Kira-kira senang atau kagak tuh? Kesel. Kira-kira dikatakan pandai berterima kasih atau enggak? Enggak. Tapi dari tadi padahal sudah bilang terima kasih, sudah dipuji-puji, sudah senang. Kenapa dikatakan dia tidak pandai berterima kasih? Bukan tempatnya. Karena dia tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya yang diinginkan. Kalau zam-zam itu artinya begitu juga kita nih. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, Allah berikan kita umur dan lain semacamnya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan dikatakan pandai berterima kasih kalau kita tidak menggunakannya sesuai dengan fungsinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira apa yang Allah inginkan dari waktu yang Allah berikan kepada kita? Allah ingin kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya jamaah sekalian, i'malu ala Daud syukur. Kata Allah dalam Al-Quran, beramallah keluarga Daud sebagai bentuk, ya, lakukan amal kebaikan sebagai bentuk kesyukuran. Sebenarnya jamaah sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang menggunakan matanya untuk tilawah Quran hari ini, 1 juz malam ini, ya, itu sebenarnya dia sedang menikmati atau sedang mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita datang ke sini hari ini, mau kemana? Mau ikut tilawah di Masjid Al-Ikhlas, dilangkahkan kaki. Padahal ajakan ke tempat lain ada dan menarik. Kau nggak mau? Ya, karena urusannya urusan materi. Ada bakar-bakarnya, ya. Tapi dia lebih mendahulukan kebaikan seperti ini. Ketika dia melangkahkan kakinya, sebenarnya dia mensyukuri nikmat kaki yang diberikan oleh Allah. Ketika ada orang-orang yang tergerak hatinya mendengar, oh ada acara apa di sini? Kita mau ada acara muhasabah, ada zikir bersama. Oh kalau gitu aku aja, gitu misalnya. Itu mensyukuri nikmat materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni'malu ala Daud. Cuman sayang setelah Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra, Allah langsung melanjutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi sayang sedikit hamba itu yang pandai bersyukur. Itu Allah sendiri. Jadi kalau yang mengucapkan alhamdulillah dengan lisan banyak. Tapi kalau yang menerjemahkannya dengan amal itu tidak banyak. Makanya perlu berdoa, ya. Allahumma ij'alna min ibadikal qalil. Allahumma ij'alna min ibadikal qalil. Allahumma ij'alna min ibadikal qalil. Amin. Apa artinya jemaah sekalian? Ya Allah, jadikan aku atau jadikan kami dari hamba-hambamu yang jumlahnya sedikit. Doa ini pernah dipanjatkan oleh seseorang karena agak kenceng dia mengucapkannya, kedengeran sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka Sayyidina Umar penasaran. Dia mengatakan, "Fulan, doa kamu kok agak unik. Kamu ingin
dijadikan oleh Allah bahagian dari kelompok orang-orang hamba-hamba Allah yang jumlahnya sedikit. Dari mana kamu ambil doa itu? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah Anda mendengar kalau Allah mengatakan Allah itu mengatakan sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur dan aku ingin menjadi kelompok yang sedikit ini. Nah, caranya gini jemaah sekalian dirahmati. Kita ini dalam kehidupan ini cuma punya dua. Kita punya dua kewajiban. Ya, kalau kita ingin bersyukur. Punya dua kewajiban. Kewajiban itu adalah iman dan amal soleh. Tugas kita dalam hidup itu iman dan amal soleh. Dengan amal solehnya dengan segala variannya. Maka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengisi kehidupannya, mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat waktu itu dengan mengisinya dengan iman dan amal soleh. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sudah bisa tilawah. Kalau dihitung di musola masjid ini sudah ada 60 berapa juz? 70 juz di satu tempat, ya. Jadi betapa banyaknya keberkahan yang berseliweran di sini. Mudah-mudahan kalau kita bisa sampai tuntas acara ini, keberkahan yang ada di ruang ini kita hidup dengan sekalian. Siapa tahu itu akan menjadikan energi positif, ya, bagi kita sehingga kita terdorong untuk melakukan ketaatan. Ya. Alhamdulillah tilawah yang sekian puluh juz ini 70 juz dibaca. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi tawassul bin amal saleh agar doa dan harapan kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah khatam Al-Quran, ya. Kita mungkin bisa baca dari Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa ikafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah, amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad Amin. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Amin. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين يا الله. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا الله في هذه الليلة من ليالي رجب المبارك نتضرع بين يديك يا الله. Di salah satu malam bulan Rajab ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. La nahmilu a'malan nafkharu biha. Kami tidak membawa amalan yang pantas untuk dibanggakan. Walakin nahmilu dhunuban nakhsha 'aqibataha. Kami membawa dosa-dosa yang kami takut akan akibatnya. Wa nahmilu dhunuban nastaghfiruka minha. Kami membawa kesalahan-kesalahan yang kami mohon ampun darinya. Allahumma قد مضت الأيام وتلاوت السنون. Ya Allah, hari-hari telah berlalu dan tahun silih berganti.
Madatil ayyam wa qadatis sa'at. Hari-hari telah berlalu, waktu terus berjalan. Wa qallatil a'mal wa iqtaraba liqa. Usia kami semakin berkurang dan pertemuan denganmu semakin dekat. Wa naqasat a'malana wa lam takthur zatuna. Ya Allah, usia kami berkurang sementara bekal kami belum bertambah. Amin ya Allah. Allahumma kam an'amta alaina faqassarna fi syukr. Ya Allah, betapa banyak nikmat Engkau yang telah berikan, namun kami lalai bersyukur. Kam min ni'matin an'amta biha alaina falam nashkurha. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan, namun sedikit kami mensyukurinya. Amin ya Allah. Amin. Fatahta lana abwaab at-taubati fa'ajjalnaha. Betapa sering Engkau bukakan pintu taubat buat kami, namun kami menundanya. Wa kam min dhanbin istatartahu alaina falam natub minhu. Betapa banyak dosa yang Engkau tutupi dari kami, namun belum kami bertaubat darinya. Allahumma ighfir salatana allati khalataha as-sahur. Ya Allah, ampuni salat kami yang penuh dengan kelalaian. Amin ya Allah. Wa dzikrana alladhi qalla fihi al-hudur. Ampuni zikir kami yang minim akan kekhusyuan. Wa qulubana allati qasat an khasyatik. Dan ampuni dosa hati-hati kami yang mengeras dan rasa takut kepadamu. Allahumma in kunna hatta hadhihi as-sa'ah qad inshaghalna bid dunya. Ya Allah, jika sampai saat ini kami masih sibuk dengan urusan dunia kami, wa nasina al-akhirata wal masira ilaik, sehingga kami lupa akan akhirat dan kepulangan kepadamu, fa inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sesungguhnya kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Fa inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Allahumma la taj'al a'marana al-madiyata syahidatan 'alaina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan umur kami yang telah berlalu sebagai saksi yang akan membenarkan kami. Waj'alha syahidatan lana bit-taubati wal inabah. Tetapi jadikan ia sebagai saksi taubat dan kembalinya kami kepadamu. Waj'alha syahidatan lana bit-taubati wal inabah. Allahumma adkhilna fi a'malina al-mutabaqqiyah bi qulubin anqa. Ya Allah, masukkan kami ke dalam sisa umur kami dengan hati yang lebih bersih. Amin ya Allah. Wa niyatin shadiqah wa azmin 'ala ta'ah. Niat yang jujur dan tekad untuk taat kepadamu. Wa khatawatin athbata 'ala ta'atik. Dan langkah-langkah yang lebih istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Allahumma in kanat hadhihi as-sanah akhir a'malina. Ya Allah, jika tahun ini adalah tahun akhir usia kami, in kanat hadhihi akhir sanatin fi a'malina, fakhtimha bi taubatin maqbulah. Maka tutuplah dengan taubat yang Engkau terima. Fakhtimha lana bi taubatin maqbulah. Maka tutuplah dengan taubat yang Engkau terima. Wa husni khatimatin wa anta radin 'anna. Tutuplah dengan husnul khatimah dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Wa in abqaitana faj'al ma baqiya khairan mimma madha. Jika Engkau masih panjangkan umur kami, jadikan sisa usia kami lebih baik dari apa yang telah berlalu. Faj'al ma baqiya khairan mimma madha wa aqrab ilaika wa anfa'a lidinik. Jadikan umur kami menjadikan kami lebih dekat kepadamu dan lebih bermanfaat untuk agama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب Amin ya Allah. Amin. وقنا عذاب Amin. 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 وقنا عذاب Amin ya Allah. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Amin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Ya kan. Ya.
Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan merupakan ridho dari Allah SWT. Amin ya Allah. Kami bersama mereka yang kita ikhlas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang konkret sampai ketemu di kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Kita berdoa kepada majelis. Subhanallah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.